Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyan wa rasulan la nabiyya ba'da ma ba'du. Apa kabar anak ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar, masya Allah. Semoga masih tetap semangat ya nak ya dalam hal menuntut ilmu. Nah, baik anak ustazah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, yang mungkin nikmat-nikmat ini tidak akan pernah dirasakan yang diinginkan oleh mereka saudara kita yang berada di rumah sakit. Mereka berbaring lemah menginginkan sebuah kesehatan, ya. Nah, maka kita yang masih diberikan oleh Allah kesehatan, maka berbanyaklah bersyukur dengan cara salah satunya itu menjaga kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, baik para anak ustazah, sebagaimana juga dalam firman-Nya Allah mengatakan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, beribadah seperti apa? Jadi Allah itu menciptakan kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada Allah itu cakupannya sangat luas, nah. Ya. Artinya apa? Segala sesuatu yang Allah perintahkan ketika kita niatkan karena Allah, nah maka semua itu akan bernilai pahala di sisi Allah. Nah, maka yuk pada anak ustazah, ketika misalnya birrul walidain, membantu ayah bunda di rumah, kita niatkan karena Allah, kita membantu ayah bunda di rumah itu adalah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Kemudian apa lagi? Nah, misalnya kita mengerjakan tugas. Nah, kita niatkan ketika tugas-tugas yang diberikan oleh ustaz ataupun ustazahnya, kita niatkan kita ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, kita niatkan karena Allah. Nah, maka apapun tugas yang diberikan oleh ustaz ataupun ustazahnya, semuanya itu akan terasa lebih mudah ketika kita niatkan karena Allah. Dan apa lagi? Menuntut ilmu, belajar, ya, baik itu kita belajarnya di rumah walaupun kita masih daring, ya, tapi ketika kita niatkan belajar ini karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan ganjaran berbuah pahala. Apalagi kita membantu teman, ya, kita membantu teman itu karena ingin mendapatkan pahala. Jadi semua aktivitas yang kita niatkan itu karena Allah, insya Allah itu akan berbuah pahala. Nah, salah satunya apalagi perintah Allah, yaitu dalam hal sholat. Nah, apakah di sini anak ustazah yang sholatnya masih ada yang bolong-bolong? Masih? Nah, ustazah harap anak ustazah tidak ada yang bolong-bolong dalam sholatnya. Ya nak, kenapa? Karena sholat itu adalah amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Nah, ya, pertama kali akan dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ida sami'tan nida'a fa'ajib da'i Allah. Artinya apa? Ketika anak ustazah mendengar suara azan, maka bersegeralah untuk memenuhi panggilan azan. Nah, jangan mah nunggu-nunggu atau mah nunda-nunda gitu ya nak ya. Atau misalnya udahlah nanti aja sholatnya, akhirnya apa? Terlewat sholatnya deh, akhirnya bolong. Nah, jangan sampai seperti itu nak ya. Nah, yuk sama-sama kita perbaiki sholatnya. Yang masih ada yang bolong-bolong, maksudnya harap nggak ada yang bolong-bolong lagi, atau ada yang masih menunda-nunda, mengulur-ngulur waktunya. Nah, yuk kita sama-sama perbaiki sholatnya, ya. Kita perbaiki sholatnya agar apa? Agar ya Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Nah, agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman, Allah dekat, Allah semakin cinta kepada kita. Kemudian apa? Allah akan mempermudahkan semua urusan kita. Nah, di sini anak ustazah, siapa di sini anak ustazah yang memiliki cita-cita? Nah, pastinya anak ustazah semuanya ada cita-citanya. Nah, berarti apa? Nah, kalau kita ingin cita-cita kita tercapai, maka apa? Dekatin Allah, nak. Dekatin Allah, taat kepada Allah, ya, jalankan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Nah, insya Allah ketika kita
menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka Allah pun akan mengabulkan apa yang kita inginkan, ya. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan juga Allah Maha Pemaaf. Yuk sama-sama kita perbaiki ibadah kita yang kurang, atau ibadah kita yang masih entar-entaran, atau ibadah kita yang masih mungkin ada yang terlewatkan, ya. Sama-sama kita perbaiki agar apa? Agar Allah pertemukan kita kembali di jannahnya sebagaimana Allah pertemukan kita di dunianya. Ustazah, hari ini kita akan belajar teks petunjuk. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan atau menggunakan sesuatu agar tujuan dan hasil yang diharapkan tercapai. Nah, contohnya yaitu petunjuk memakai kipas angin, petunjuk menyalakan televisi, atau petunjuk cara menggunakan obat, dan lain-lain. Baik, Ustazah, sebelum itu kita harus tahu ciri-ciri teks petunjuk. Yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, disajikan secara runtut atau berurut. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Ustazah ada satu contoh teks petunjuk cara menggunakan kipas angin. Perhatikan ya, Nak. Pertama, colokkanlah steker kipas angin pada stop kontak. Yang kedua, tekanlah salah satu tombol angka pada kipas angin. Yang ketiga, tekanlah tombol pemutar pada bagian belakang kepala kipas angin agar angin menyebar ke seluruh ruangan. Yang keempat, jangan biarkan kipas angin menyala tanpa ada penggunanya, karena listrik akan terbuang sia-sia. Yang kelima, segera matikan kipas angin jika suhu udara turun dengan menekan tombol off atau angka 0 pada kipas angin. Yang keenam, lepaskanlah steker pada stop kontak. Jika anak ustazah sudah memperhatikan contoh teks sebelumnya, nah anak ustazah sudah bisa melihat bahwa contoh teks tersebut dibuat secara beruntut atau berurut, kemudian di teks petunjuk tersebut sudah dilengkapi dengan kalimat perintah seperti colokkanlah, tekanlah. Nah, jadi teks petunjuk tersebut memiliki unsur kata perintah. Baik anak ustazah, biar lebih paham, anak ustazah harus mengerjakan latihan berupa teks petunjuk cara menggunakan televisi. Baik pada anak ustazah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Afwan minkum apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.